Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamjan SPDI dari SMA Negeri 1 Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 yang dibimbing oleh Pak Rasmadan selaku fasilitator dan Pak Taufik selaku pengajar praktik. Pada video kali ini, saya akan membahas modul 1.1a.8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu sangatlah berbeda, di mana pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengertian dari pengajaran, di mana pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Adapun menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong atau seorang guru dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya di dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum Anda 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas, di mana model pembelajaran saya masih teacher center atau pembelajaran masih berpusat pada guru. Saya yang lebih aktif dibandingkan dengan murid-murid di kelas. Saya juga hanya sekedar mentransfer ilmu saja kepada murid. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. Saya hanya masuk kelas sekedar mengajar tanpa memperhatikan kebutuhan dan karakteristik murid. Saya hanya berfokus agar murid bisa tuntas di dalam KKM-nya. Model pembelajaran yang sering saya lakukan adalah model ceramah atau pembelajaran yang tidak variatif. Saya pun hanya menilai kemampuan kognitif siswa saja. Saya juga tidak memberi kemerdekaan belajar kepada siswa untuk mengekspresikan dirinya dan mengeluarkan pendapat, dan saya hanya menyuruh siswa menghafal materi sehingga siswa tidak mempunyai minat belajar. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya pun menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini itu salah. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya proses pembelajaran yang saya lakukan mesti berpihak pada siswa agar siswa dapat menemukan potensi-potensi bawaannya atau kodrat alamnya.
Saya hanya perlu menuntun siswa dalam proses pembelajaran agar siswa merasa dimerdekakan dalam proses pembelajaran. Siswa bukanlah objek pembelajaran, tapi subjek pembelajaran, sehingga siswa dapat berekspresi, bebas berpendapat, dan bebas berkreasi dalam proses pembelajaran. Dan sebagai guru, saya sadar tugas dan tanggung jawab saya sangatlah berat, tapi saya harus sabar menghadapi karakter-karakter siswa yang beragam, karena dengan kesabaran dan keikhlasan tujuan pendidikan akan tercapai. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang harus saya terapkan di kelas yaitu mengidentifikasi karakter dan kebutuhan murid, merencanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menggunakan metode pembelajaran yang variatif, membuat penilaian yang mencakup aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik siswa. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.